ya, itu ya. Jadi asik ini. Asik. Asik malam ini. Malam minggu. Malam minggu. Daripada keluyurannya enggak, ya enggak? Iya benar. Isi waktu lah, manfaatkan sisa umur yang ada, mau buat apa hidup ini. Iya benar. Si Alam ditunggu Teten. Apa tuh? Malam minggu kita ngonten. Iya. Itu terlalu bertele-tele. Betul itu. Aduh, yang simpel aja lah kalau bikin pantun. Gimana tuh? tuh? Ya, pantun Iya. tuh yang simpel aja. Gimana itu? Ya. Sebentar. Iya. Apa tadi itu ya? Iya. Yang simpel lah, cari yang simpel lah kalau bikin itu. Itu kan apa sih? Panjang banget ya kan. Beli cerutu di Pejaten. Malam minggu kita ngonten. Iya. Beli cerutu di Pejaten. Pejaten. Malam minggu kita Ngonten. Ape. Simpel. dan masuk akal. Masuk akal. Ngapain sih Alam ditungguin Teten? Iya kan malam minggu, Pak. Bininya bukan Teten. Maya. Siapa? Maya. Iya salah ya. Wah, Alam udah ganti itu. Udah nggak sama Teten lagi. Nah ini. Kalau kedengeran gimana? Oke. Boleh lah mau ngapa-ngapain tapi nggak usah pakai bohong lah. Iya, betul. Kalau kita beli cerutu di Pejaten wajar dong. Iya. Api. Misalkan apapun nggak usah pakai bohong lah. Iya. Katanya mau nyari benar. Ya, betul. Pakai perasaan apa? Kita perasaan orang. Kalau Maya nonton ini, si Alam. Tunggu Teten. Ya. Berantem. Orang. Iya benar. Ini Bang Alam nonton nih. Karena nggak benar kan? Coba Kan itu. nggak pertengkaran. Iya. Gara-gara lambemu. Yang nggak bener. Iya. Bohong itu. Kenapa sih mesti bohong cuman gitu aja? Api. Temanya mencari benar. Sementara Iya kebenarannya si Alam sama Maya ya. tuh. Tentang Maya lagi gunting tuh. Siap. Bang Alam nonton nih. Iya. Oke, Pak. Ini satu lagi, Pak. Boleh bertanya nih, Pak? Oh, masih ada lagi? Saya ada, Pak. Ada satu pertanyaan. Tadi kan diceritakan ya. Ya pastinya sih. Pasti dirasakan bahwa kebenaran itu akan mengalami penolakan, ya kan? Bisa jadi nggak Tapi cuma tetap harus dilakukan walaupun sulit. betul. Beresiko. Beresiko. Ada konsekuensinya. Itu Gitu dia. ya. Pastinya bahkan nggak cuma penolakan ya. Karena memang beresiko, ya bisa jadi gitu seperti sebagaimana yang dialami sama Nabi Ibrahim. Penguasa Persekusi sampai apa nih yang silakan itu? lah iya dieksekusi kan? Apa? Perkusi ya? Persekusi. Oh iya, kirain perkusi itu. Nah, persekusi alat pukul, Pak. Persekusi itu. Taunya perkusi. Ya, persekusi itu didatangin digeruduk gitu, tangkap gitu. Itu persekusi. Saya taunya perkusi kan. Perkusi alat musik pukul. Rebana, saya biasa main rebana. Iya. Kendang paling enggak itu. Yang gitu-gitu enggak tahu lah saya. Nah, itu gimana Cak Warto menyikapi gitu kan? Ketika gitu kita tahu kebenaran, terus ya kita ingin menyampaikan kebenaran, yang jelas memang berisiko ya. Nah, itu kan sebuah kendala ya. Kendala itu bagaimana sih menyikapi kendala dalam menyampaikan kebenaran gitu. Kendala? Ketika menyampaikan kebenaran. Ya. Apapun yang akan kita lakukan, itu pasti ada kendala. Ya. Walaupun merangkaiannya ada 4K sebenarnya. Kita ada kemauan. Ya, betul. Udah ada kemauan untuk menyampaikan kebenaran. Itu udah cakep, udah punya branding. Nah, tapi nggak punya kemampuan. Ya. Tapi oke lah kalau kita nggak punya kemampuan bisa ditunjang kok. Ya. Ini kan? Ya. Kemampuan bisa ditunjang dengan menuntut gitu ya. Nah, kalau ada kemampuan. Ya. Terus kesempatan kan kita nyari celah dong. Ya, nyari celah. Kesempatan bisa kita cari. Nah, kendala ini harus carikan solusinya. Nah, ini. Nah, kayak kendalanya Nabi Ibrahim, kaumnya udah punya keyakinan. Nah, itu kurang lebih sekarang pun begitu. Tiba-tiba harus di-cut. Iya.
zaman Nabi Muhammad. Ya. Kaum betul. pagan sudah ada di Mekah. Betul. Belum kafir Quraisy, kaum musyrikin itu kan kaum pagan yang menyembah berhala ada 360 lebih kurang itu berhala di Betul, sekeliling betul. Ka'bah. Iya. Tiba-tiba harus Dikat. itu kan kendala. Ya itu. Nah, sehingga Rasulullah sendiri Mm-mm. Nabi Muhammad SAW Heeh. itu bukan hanya dicaci maki, Iya. dilemparin, Heeh. diintimidasi, dikepung mau dibunuh, Iya. iya kan? Iya. Nah itu kendala kan itu. Betul. Nah maka begitu juga di Jawa. Dulu Jawa ya, Jawa Iya, Dwipa. Jawa Dwipa. Sebelum Indonesia kan baru mau diperingati ke 80 besok apa Iya. 79 nih besok Iya. ya. Iya. Nah, kemerdekaan besok ke 80 ya. 80. 80. Baru 80 tahun kalau Indonesia. Betul. Sebelumnya Jawa Dwipa. Betul. Yang kemudian jadi Nuswantoro itu kan. Ya. Yang saya tahu itu. Mm-mm. Nah, dulu Jawa ini, Jawa Dwipa ini. Keyakinan udah banyak. Orang asli Jawa udah punya keyakinan. Ya Kapitayan itu ya. Sunda Wiwitan. Ya. Itu ya kan udah ada. Ya sebelum itu. Hindu masuk. Heeh. Ya kan? Tapi yang mau Indonesia itu toleran. Please. Yang penting jangan merombak tatanan yang sudah ada. Jangan ikuti budaya yang sudah ada. Yang penting kamu mau ikut hidup berdampingan dengan rukun, damai, tentram. Ayo gotong royong. Holopis kuntul. Lopis. Ya baris. Itu. Singsengan kalau kita mau maju, ayo bareng-bareng kita berjuang sama-sama. Nah, Buddha masuk. Bahkan sempat Hindu sama Buddha itu diakurkan di Jawa. Iya, Hingga di Jawa itu Hindu sama Buddha disatukan menjadi Hindu Buddha. Iya betul. Itu yang tadinya masing-masing. Masing-masing. Kristen masuk Iya. di babnya ya kan. Iya. Katolik masuk. Itu kan Iya. nggak ada masalah di Indonesia. Itu. Karena waktu itu ya orang Jawa itu toleransinya tinggi. Toleran. Yang penting mau rukun lah, hidup ini apa sih? Iya, iya. Yang penting kita mau rukun, damai, Iya. ada apa-apa rundingan yang baik. Nggak usah pakai berantem, ngasa golok, ngasa celurit, ngasa apa gitu. Iya. Karo dulure dhewe. Nah itu. Iya kan? Iya. Kalau mau perang dulu zaman Belanda. Zaman Belanda dulu tuh perang dah. Jangan pada ngumpet. Itu. Nah, kita kan nggak ngalami hal-hal seperti itu. Iya, iya. Gitu ya. Nah, kemudian dari Timur Tengah, karena menghubungkan dagang kan sudah rame. Dulu itu yang namanya apa ya? Pelabuhan, bandar. Bandar besar itu dulu adanya di Tuban. Tuban, Jeporo itu Jeporo kan dulu wilayah Kalingga dulu. Itu Tuban, Majapahit kan. Iya. Itu pesisir pantai utara. Pesisir pantai utara. Karena pelabuhan sehingga hubungan transportasi, hubungan antar negara itu selalu di pantai utara banyak. Nah, dari mana-mana, dari Cina, dari mana-mana ada apa namanya, ada Sampukong ya kan, Iya. ada Chenghu gitu ya kan, ya. dari Cina, dari ada tentara Tatar yang dulu pernah sempat ini. Mm. Nah, ini zaman kerajaan dulu ya. Udah pada masuk dari Timur Tengah. Ya yang kemudian ya kita taunya ajaran agama Islam ini kan dari cerita ke cerita. Ya. Katanya ini sejarah dari dongeng-dongeng para orang tua. Itu kan yang menciptakan Wali Songo. Iya. Wali Songo juga kesulitan mendakwakan Islam di Jawa. Karena udah punya keyakinan dan sudah banyak keyakinan. Iya. Ya kan, udah ada Hindu, udah ada Buddha, ada Kristen, ada apa. Ya, bahkan orang Jawa asli sendiri sudah punya keyakinan jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Sudah punya keyakinan itu. Nah, ini betapa sulitnya. Sulit. Bisa masuk ke Jawa itu kita 800 tahun baru bisa masuk. Iya. Baru bisa diterima. Baru bisa. Nah, akhirnya kan adaptasi, ngatasi kendala itu. Oh, oke. Ya kan? Iya. Wah, aku nih gak adaptasi karo penduduk Iya, iya. setempat. Aku nih gak adaptasi karo pribumi. Aku nggak tahu apa maunya pribumi. Nah, akhirnya itu muncul. Ada anak Adipati. Iya. Adipati itu bupati lah. Nah, Bupati Wiloksekto itu, Bupati Tuban, punya anak namanya Raden Masahid. Nah, yang tadinya jadi berandal, Iya. ya, yang diajari tentang agama. Agama. Akhirnya masuk ke
anggota dai, Dai. gerakan dakwah, ikut masuk dalam gerakan dakwah dan pendidikan. Ya. Nah, kemudian dikemas jadi Wali Songo itu kan. Nah, dia taunya itu. Nah, kita taunya Islam di Indonesia, taunya dari Wali Songo kan. Itu juga cerita. Iya. Kita nggak hidup di masa itu. Nggak hidup masa itu. Aduh, dia nggak tahu sejarah. Bahkan kalau di Jawa, di Ketoprak ada, Ludruk ada. Masuklah Raden Mas Sahid, anggota Wali Songo. Nah, terus dikasih Lakoban, gelar Sunan Kalijaga itu. Ya. Nah, untuk mengatasi kendala, jadi nggak langsung frontal di-cut itu. Nah, mulai dakwah itu dikemas. Tadinya wayang itu kan sumbernya dari India. Iya. Pakemnya itu cuma Ramayana sama Baratayuda. Itu. Ya. Makanya dari gerakan dakwah ini mulai mengemas. Mengemas tentunya ya ada ajaran khotibun nasa ala qadiu kulihim gitu ya. Berbicara kepada manusia itu sesuai dengan kadar pola pikirnya masing-masing karena tidak semua orang Bisa. nah ini Iya. jadi ini butuh adaptasi untuk mengatasi itu kendala sulit saya masuk ada kendala nah, ini dengan adaptasi merangkul orang pribumi adaptasi itu nah adaptasi akhirnya dilihat dari sisi budaya oh senengannya budaya gending Iya. makanya saya Qasim Saripudin ngarang gending. Ngarang gending. Tuh. Sunan Derajat ya. Ya, ngarang gending. Ada gendingan itu, ada masjid gendingan di Paciran itu. Namanya masjid gendingan itu dulu Syekh Qasim Saripudin yang sekarang jadi Sunan Derajat. Dia putranya Sunan Ampel itu ngarang gending dia. Sinom Parijoto itu. Itu. Nah, kemudian ada yang suka wayang dulu ya. Awalnya wayang tuh bentuknya wayang beber. Wayang beber. Lukisan itu gambar nanti kalau main di beber kan. Iya. Cuman waktu itu kan gambar orang. Timbul istilah di kalangan Wali Songo kan tentang hukum gambar. Iya. Nah, akhirnya supaya menghilangkan istilah kan itu kendala juga. Iya, betul. Sementara ini yang kira-kira yang efektif buat menyampaikan dakwah lewat cerita wayang. Tapi ini kan kendalanya. Iya. Ada perbedaan sudut pandang tentang hadis itu. Nah, akhirnya dirubah. Itu sama Sunan Giri. Iya. Dalam bentuk pahatan. Dibilang gambar orang bukan orang, ya kan? Itu masa orang tangannya nyampe ke kaki, nah, gitu istilahnya wayang itu ya. Iya. Banyaklah bentuknya kayak gitu. Nah, miring tapi matanya masih kelihatan. Masih kelihatan dua-duanya ya, gitu. Iya. Nah, masa miring matanya masih dua gitu. Itu. Udah. Nah, udah jadi masalah. Nah, di situ akhirnya dakwahnya nggak frontal lewat budaya. Orang dikumpulkan dengan media budaya wayang kulit. Kumpul. Nah, yang nonton nggak usah bayar. Iya. Ya kan? Suruh cuci. Akhirnya diajarin caranya cuci tangan, iya. jadi wudhu, Oh. ya kan? Iya. Suruh bayarnya pakai mengucap 2 kalimat syahadat, mengucap aja. Menyaksikan nanti ribet lagi pertanyaan timbul lagi, gua nanti ditanya bagaimana menyaksikannya, kelamaan, ribet lagi, mengucap. Iya, mengucap. Cek yang kemarin itu mah. Iya. Mengucap kalimat syahadat, baru boleh nonton. Karena syarat untuk jadi orang Islam, beragama. Islam maksudnya. Ya, kalau jadi orang Islam tanpa syarat lah ya. Iya. Jadi orang Islam aja. Iya. Nah, Allah tahu lah, yang Islam itu kan berserah diri lah. Iya. Gitu. Ya asal kita datang berserah diri ya wes ya kan. Itu sebelumnya. Tahun ini mengucap. Untuk kesaktian untuk mengucap syahadat. Udah boleh nonton. Nah, makanya yang dibicarakan di dalam pewayangan itu tentang Pendowo yang sudah memegang jimat. Kalimah Sodo. Itu kalimat syahadat itu. Nah, ini untuk mengatasi kendala. Adaptasi. Menyampaikan. Jadi dia menyampaikan pelajaran tanpa ada kesan menggurui. Iya. Tanpa ada kesan mengajari. Iya. Orang cukup nonton.
Nanti meresap menjadi perasaan, jadi bahan renungan di rumah. Ingin meniru seperti itu gitu. Oh kalau niru Pendowo jadi baik, kalau meniru Kurawa kehidupan jadi rusak. Iya. Aku tak niru Pendowo kan gitu. Nah itu cara Iya. mengatasi kendala. Nek langsung ya udah tahu benar. sendiri. Iya, Ya betul, kan? betul, Banyak betul. yang udah jadi korban. Iya. Nah, gitu kira-kira. Ya, paham. Ya. Iya. Ya itulah. Ya, jadi untuk mengatasi gitu kan atau kendala yang akan kita hadapi. Ya kendalanya apa dulu kan? Iya, Tapi betul. kendalanya dulu itu umumnya. Iya. Ya, Ya, kurang kita- lebih saya rasa sama, Pak. Itu Iya. Cak Warto ya. Karena apa? Kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan juga itu akan menjadi sulit kita untuk menyampaikan. Ah, iya. Betul. Iya lewat budaya. Iya. Apa yang menjadi kesenangan mereka gitu kan. Orang kalau udah senang sih kayaknya enak ya buat. Kalau kita cuma teriak-teriak doang, kita kenal dia enggak, kan dia Iya. kenal kita enggak, ya kan? Bener. Dari hati ke hati, jadi yang disentuh rasa. Cocok. Itu lebih tepat. Lebih tepat. Itu. Kalau kita cuma manggung-manggung ya tetap dibuat tontonan. Nah, itu nih. Nah, akhirnya tontonan dibuat tontonan. Iya, bener. Yang tontonan malah jadi tuntunan. Tontonan jadi tuntunan. Oke, sepakat. Waduh, panjang lebar nih. Senang banget nih kita malam hari ini nih ngobrol panjang lebar. Dan ini berisi, Bang. Berisi gitu kan. Ya insya Allah ya. Daging semua ini. Daging semua. Iya. Berasa soalnya. Karena rasa nggak pernah bohong. Dan bumbunya boleh lah. Iya, betul. Jadi nggak perlu tegang. Nggak perlu tegang. Benar itu nggak perlu Tegang. Nggak perlu tegang. Bener, Nggak sepakat. perlu ngotot. Iya, betul. Santai aja. Slow aja lah. Slow Happy aja. happy. Mm-mm. Nggak kudu pakai berantem. Iya, siap. Bener. Nggak kudu berantem. Duduk aja bareng-bareng sambil ngopi, rokokan. Ngobrol yang enak. Iya. Udah. Iya. Kita nggak punya kepentingan apa-apa. Kalau memang kepentingannya ridho Allah, ngapain sih berantem segala? Nah, itu dia. Ya enggak aja capek-capekin. Betul. Ya, sepakat. Ya. Mewakili Sohibu Sapakat Ya. malam hari ini, saya sepakat. Sohibu Sapakat besok hadir nih, Iya. kepancing nih. Aduh, terima kasih Cak Warto ini Ya. atas bincang-bincangnya nih. Nah, berisi dalam ya saya cuma berharap kita semua ya gitu. Semoga Allah berikan kita kuah ilahiyah, Amin. ilmu ladunia, Amin. agar Allah berikan kita kemampuan untuk bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Gitu. Teman-teman semuanya makasih ya gitu kan yang udah terus mantau nih pemirsa di sana ya, terus pantau channel kita. Nah, semoga apa yang disaksikan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua, membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Jika ada salahnya, jika ada kurangnya, itu datangnya dari saya. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih Cak Warto nih atas bincang-bincangnya. Ya, Bang Andri juga Ya, kru yang setia nih yang terus mengamerain. Siap. Ya, oke, makasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.